Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Areta? Alhamdulillah Areta hari ini berada di STDI Jember, di Globe Pakem ya Ustaz ya, di Jawa Timur dalam rangkaian acara ekspedisi Kopi Karo menjelajah Jawa Timur. Alhamdulillah sekarang Areta bersama dengan Ustadz Safik. Saya lagi minta nasihat dengan beliau biar saya ingat terus menerus nasihatnya. Ini saya rekam lewat rekaman video saya. Mudah-mudahan nanti saya dapat nasihat, teman-teman juga bisa melalui channel YouTube saya bisa mendapatkan nasihat yang sama, yaitu bagaimana sih dulu, karena kan Areta ini pedagang ya, pedagang biji kopi. Areta pengen tuh belajar bagaimana Rasulullah dulu berdagang. Mudah-mudahan dari Ustadz Safik dalam 5 menit atau 7 menit ke depan bisa menjelaskan sedikit Ustadz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita bicara tentang perdagangan, sebenarnya ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada para pedagang. Yang pertama berkaitan dengan kondisi negeri kita. Kebanyakan kaum muslimin itu jadi pedagang kelas kecil. Kebanyakan bos-bos besar mereka adalah orang-orang non-muslim, sehingga mereka yang menguasai ekonomi. Padahal Islam itu membutuhkan ekonomi yang kuat. Dan di antara pilar ekonomi yang perlu diperhatikan adalah berdagang. Rasulullah SAW berdagang, dan di perdagangan itu bahkan ada, mungkin dalam sebuah hadis sebutkan 1/9, bukan 1/9, 90% rezeki itu adanya di dagang itu sendiri. Maka harapan anak kepada para pedagang muslim ini untuk maju ke depan. Tapi catatannya satu, niatnya itu untuk akhirat. Soalnya Rasul SAW berdagang bukan untuk memperkaya diri, karena dia tahu hidup di dunia ini nggak lama. Ada apa kita punya rumah 7? Ada apa kita punya rumah 8? Padahal semua akan kita tinggal. Tapi berdaganglah, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membangun rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Maka harapannya teman-teman semuanya ini dari kaum muslimin yang berdagang berusaha untuk menjadi lebih besar lagi, untuk lebih besar lagi, tapi untuk Allah, bukan untuk diri sendiri. Salah satu cara supaya bisa berkembang besar itu, jadikan Allah sebagai partner kita. Di mana Allah jadi partner kita? Ya udah, kita dagang, keuntungannya bagi 2 sama Allah. 50% buat aku, 50% buat jalan Allah. Dengan cara seperti itu, kita di dunia hidup berbahagia, dan itu doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di akhirat kita juga bahagia. Jangan sampai seorang muslim hanya menikmati hartanya di dunia. Nabi SAW tidak melarang umat Islam untuk kaya, bahkan beliau suka. Tapi catatannya satu, bertakwa. Beliau pernah mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Apa-apa kekayaan itu, tapi catatannya bertakwa. Karena kalau dia bertakwa tadi, dagangnya dia tidak akan dengan cara yang riba. Permodalannya dia tahu nih, kalau riba nih nggak berkah, sudah aku akan tinggalkan riba. Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba, dan Rasulullah SAW meninggalkan riba. Bahkan beliau hanya, ini mungkin dalam dunia kopi, dulu dalam dunia korma ada tukar menukar kurma. Nah, Rasulullah SAW ini seperti sebuah contoh ya. Nabi SAW itu melarang menjual kurma 2 kilo dengan kurma 1 kilo, walaupun kualitasnya beda, karena ini termasuk barang riba yang tidak boleh ada perselisihan seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia menjadi khalifah, dia itu sering datang ke pasar. Dia mengatakan la yabi' illa faqih, nggak boleh berdagang kecuali orang yang punya ilmu fikih dagang maksudnya. Karena kalau orang nggak punya ilmu berdagang, kata Umar bin Khattab, dia harus terjebak dalam riba tanpa sadar gitu. Nanti ternyata riba, anak nggak tahu, ya itulah. Nah, karena Umar bin Khattab ketika
menganjurkan orang-orang yang mau berdagang belajar ilmu fikih, karena itu yang seharusnya dilakukan supaya tidak terjebak dalam sesuatu yang haram. Kepada teman-teman mungkin yang berdagang, ya kalau mau mencontoh Rasul SAW, caranya adalah belajar. Nggak cukup 7 menit, hanya sekedar hendak memotivasi teman-teman tadi. Yang pertama, jadilah antum orang-orang kaya, tapi untuk akhirat antum. Jadikan umat Islam itu memiliki usaha yang dari hulu sampai hilir milik umat Islam, sehingga barokahnya akan dirasakan oleh umat Islam. Kemudian kita butuh orang-orang kaya, pedagang-pedagang yang kalau dengar azan tutup, berangkat ke masjid sebentar. Kau buka dari jam 7 sampai jam 11 umpamanya, sebentar 15 menit kau tinggalkan itu. Mungkin seorang berpikir, Ustadz nanti pelanggannya akan pergi. Biar mereka pergi, biar mereka pergi. Allah kirim yang lainnya buat kita. Kita ini berdagang sama Allah. Tapi kalau kita berdagang sama manusia, ya sudah, yang ada hitung-hitungan semua hitungan manusia. 2 tambah 1, 3. Tapi kalau hitungan sama Allah, kita kasih 1 sama Allah, Allah ganti 700, bayangkan. Kenapa kita tidak mau yang seperti itu? Maka kepada teman-teman semua, ya terus belajar, khususkan waktu untuk datang ke rumah Allah. Mungkin klub pedagang bisa mengadakan seminar khusus untuk mengetahui halal haram, mana jalan-jalan yang diridhai Allah, mana jalan-jalan tidak diridhai Allah. Kemudian nanti bagaimana pengusaha-pengusaha muslim ini bisa bersatu, berkumpul untuk membuat satu usaha yang besar, karena manfaatnya akan besar. Kebanyakan orang kan selalu berpikir kalau kepingin usaha besar modalnya nggak ada, modal harus ke bank. Karena kita tidak menjaring komunitas ini. Ada umat Islam yang punya duit banyak di bank, banyak duitnya yang beku, cuma belum ketarik aja sama kita. Mungkin yang bisa anda sampaikan. Barakallahu fiik. Jadi Areta juga punya semangat, Ustaz. Baru ini ya, baru 2015 Areta jualan. 2013 tuh Areta mencari kebun-kebun kopi yang Areta mau jual, jadi mikro, jadi kecilan. Semangatnya itu ada 2, Ustaz. Satu, bersatu kita ngopi, bersama kita kaya. Maksudnya di sini kalau di dalam dunia perdagangan yang saya kenal, saya dulu bermain hulu udah lama sih, mulai dari beras, bebek, segala macam dulu, ya jatuh cinta lah dengan dulu. Dan dunia sikut-sikutan tuh sering saya terlihat gitu. Jadi 2015 ini di dunia kopi ini saya pengen udahlah, itu kan orang-orang purba lah yang melakukan seperti itu, bahasa saya ya. Kita pengen semangat itu, yuk sama-sama nih kita bersatu, kita kenalin kopi, karena saya dagangi kopi, kita kenalin kopi, terus nanti kita bersama-sama kita kaya. Kayanya dalam hal bukan tadi salah satu itu. Pertama kita pengen Areta, mitra-mitra Areta tuh kaya dalam hal pertemanan. Setelah kita berteman, kita berbagi pengalaman. Gimana kamu jualan di sana, seperti apa, seperti itu. Yang ketiga, nanti setelah kita berteman, kita berteman, yuk kita lakukan perdagangan. Jadi memang Areta semangat itu membalut perdagangan itu dengan semangat kekeluargaan. Nanti mungkin kita pengen tuh ada satu media seperti itu saya bilang tadi, ini koridornya di situ. Justru kan kita pengen di dalam koridor terus kan, karena tadi pesannya kuat sekali, kita berdagang dengan Allah, hasilnya kita bagi 2 dengan Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustadz sudah berkenan untuk pesannya ke teman-teman di channel Areta Kopi. Tunggu video-video selanjutnya, dan insya Allah nanti ada juga kita buat kajian dan kopi atau kopi trip ke Jember dengan kajian-kajian dan pengetahuan tentang kopi juga, plus ilmu perdagangan yang syar'i. Ketemu lagi ya di video Areta selanjutnya. Jangan lupa ya subscribe and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.